Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikita Mara Ilmi, NPM 1913023004. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menstimulasi argon menggunakan Gromag PMD sebagai tugas mata kuliah Kimia Komputasi dengan dosen pengampu Bapak Andrian Saputra SPD MSc dan Ibu Lisa Tania SPD MSc. Argon adalah gas mulia, dicirikan tingkat kelembaban yang tinggi, yaitu secara kimiawi relatif tidak reaktif. Nah, secara fisik, ini adalah senyawa yang relatif sederhana karena bersifat monoatomik baik secara gas maupun secara cairan. Tidak ada ikatan kovalen yang membentuk molekul dan karena bersifat apolar. Oleh karena itu, dapat dimodelkan sebagai senyawa netral. Nah, mengenai medan gaya seperti yang telah diperkenalkan selama mata kuliah sebelumnya, itu berarti bahwa ada argon satu-satunya istilah medan gaya yang relevan adalah tolakan Pauli atau yang mencegah atau buntuk tumpang tindih dan dispersi London atau dipol-dipol terinduksi. Interaksi yang bersama-sama dijelaskan oleh potensi Lennard-Jones. Oleh karena itu, dalam argon simulasi, argon dan gas mulia lainnya juga disebut sebagai cairan Lennard-Jones. Nah, selanjutnya simulasi akan dilakukan dengan paket simulasi Gromag. Untuk menjalankan simulasi, biasanya diperlukan 3 file input. Yang pertama yaitu file struktur yang berisi koordinat atom dari sistem yang akan disimulasikan. Yang kedua, topologi molekular yang berisi parameter simulasi atom atau medan gaya dan deskripsi ikatan, sudut ikatan, dan lain-lain jika ada dari sistem simulasi. Yang ketiga adalah parameter simulasi, jenis simulasi, jumlah langkah, suhu simulasi, dan lain-lain. Di sini kita akan mengamati kondensasi dan perebusan argon serta pembekuan dan pencairan argon. Pertama-tama kita dapat melihat tutorial yang ada di Google, kemudian kita tinggal mengikutinya saja dan baca dengan perlahan. Kemudian di sini saya mengaktifkan Xlaunch, kemudian mengkopikan program yang ada di Google ke dalam Ubuntu. Kemudian setelah ditunggu beberapa saat, akan muncul jendela VMD. Kemudian di sini kita dapat mengatur grafiknya, representation, kemudian drawing methodnya dapat kita rubah menjadi VDW. Kemudian di display kita rubah menjadi ortonografik. Selanjutnya extension kita rubah menjadi TK Console. Nah, di sini kita isikan PBC spasi box. Enter. Kemudian kita dapat menggeser atau menggerakkan argon di dalam kotak yang telah kita buat. Visualisasi argon yang telah kita buat. Nah, next. Selanjutnya kita akan membuat argon yang kita didihkan. Kita tinggal mengikuti saja tutorial yang ada di Google, kemudian akan muncul jendela VMD seperti ini. Kemudian sama kita atur grafiknya, kemudian drawing metodenya, display, orthography, dan extensionnya TK Console. Kemudian kita isikan lagi BC box. Nah, terlihat perbedaan pada visualisasi yang kedua ini. Dari yang pertama di sini terlihat seperti lebih jarang-jarang dan ada yang menggumpal. Nah, next selanjutnya kita ke input data yang berikutnya. Nah, di sini akan terlihat grafik temperatur yang merupakan hasil dari input data kita. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk potensial energi.
Selanjutnya akan muncul grafik potensial energi. Nah, di sini jangan lupa untuk selalu mengaktifkan X-Launch yang kita punya. Kemudian kita dapat membuka Anel MDP. Kita rubah end stop menjadi 2.500.000 dan time-nya menjadi 5.000. Kemudian lanjut, kita menginputkan data lagi sesuai dengan yang ada di Google. Nah, jika sudah akan muncul grafik energi temperatur yang baru, yang lain. Hasilnya berbeda dari yang grafik yang pertama tadi, lebih rapat. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk mencari potensialnya. Kemudian enter. Nah, di sini terlihat bahwa potensial energinya berbeda dari yang sudah kita dapatkan tadi, di mana di sini terlihat lebih rapat. Selanjutnya di sini kita akan mencoba simulasi yang dididihkan, argon yang dididihkan. Kita ikuti saja yang ada di Google. Kita inputkan satu persatu datanya. Kemudian akan muncul grafik seperti di layar, di mana grafik ini berbeda dari dua grafik sebelumnya, di mana grafik sebelumnya cenderung menurun dan grafik ini cenderung meningkat titik didihnya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke langkah berikutnya untuk mencari potensial. Nah, di sini dapat terlihat juga bahwa grafik potensial energinya berbeda dari dua grafik sebelumnya yang berlainan arah. Nah, selanjutnya adalah freezing dan melting of argon. Nah, di sini kita mengunduh dulu, kemudian menginputkan data. Kemudian akan muncul bentuk grafik seperti ini, radial distribusi. Terlihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat tinggi pada puncak yang pertama, kemudian puncak yang kedua terjadi penurunan yang cukup signifikan. Kemudian kita lanjutkan program kita dengan menginputkan data yang terdapat di Google. Kemudian kita pastikan X-Launch kita aktif. Selanjutnya akan muncul VMD. Settingnya sama seperti tadi, kita atur pada bagian grafik. Pada bagian grafik kita representation, kemudian PDW. Nah, terlihat di sini bahwa molekul-molekul argon terlihat lebih besar daripada dua visualisasi sebelumnya. Kemudian kita ketikkan PBC box untuk membuat kotak, lalu dapat kita gerakkan. Terlihat bahwa visualisasi argon di sini lebih teratur, lebih besar dan lebih rapat. Nah, sudah kita tutup, kemudian kita dapat melanjutkan langkah selanjutnya. Nah, kemudian di sini akan muncul grafik geromak energi. Di sini ada grafik energi potensial yang terlihat. Sudah, kita lanjut. Kita inputkan data lagi. Maka akan muncul grafik seperti yang ada di layar. Di sini ada radial distribusi, di mana di sini terdapat dua warna, ada yang merah dan ada yang hitam. Di mana grafik yang hitam lebih tinggi dibandingkan yang merah. Kemudian pembahasan, mengapa ada penurunan energi potensial?
Nah, hal ini dikarenakan pada saat argon mengalami kondensasi, lama-kelamaan akan tercapai kesetimbangan dinamis di mana keadaan tersebut stabil sehingga energinya lebih rendah atau turun. Jadi, suatu keadaan paling stabil atau kesetimbangan terjadi pada saat energi paling rendah tercapai. Kemudian berapa suhu didih argon? Dari hasil yang telah kita dapatkan terdapat suhu argon yaitu minus 74,7755 Kelvin. Kemudian mengapa energi potensial akhir lebih rendah dari simulasi yang sebelumnya? Hal ini dikarenakan kita melakukan perpanjangan simulasi dengan faktor 5. Ini dilakukan dengan memodifikasi baris berikut di Anel MDP. Nah, dengan mengubah end step dari 500.000 menjadi 2.500.000 dan annealing time dari 1.000 menjadi 5.000 sehingga energi potensialnya lebih rendah dari simulasi sebelumnya. Kemudian, berapa suhu didih kali ini? Mengapa titik didih nyata lebih tinggi dari simulasi sebelumnya? Nah, suhu didih kali ini sebesar minus 74,7342 Kelvin karena ini telah merubah setting Anel pada MDP dengan mengubah end step-nya dari 500.000 menjadi 2.500.000, annealing time dari 1.000 menjadi 5.000 yang membuat titik didihnya lebih tinggi dari sebelumnya. Kemudian berapakah suhu didih yang terlihat sekarang? Bisakah Anda menjelaskan perbedaan simulasi pendinginan? Manakah dari 3 nilai yang Anda harapkan yang paling realistis? Periksa hasil Anda dengan mencari di Google untuk mengetahui suhu didih argon sebenarnya. Nah, suhu didih yang kita dapatkan terakhir kali yaitu sebesar 75,2485 Kelvin. Pada simulasi pendinginan didapatkan grafik hasil yang cenderung menurun yang memiliki suhu bernilai negatif. Sedangkan pada simulasi pemanasan didapatkan grafik hasil yang cenderung meningkat yang memiliki suhu bernilai positif. Hasil paling realistis adalah simulasi pemanasan titik didih argon yang didapatkan hasil sebesar 75,2485 Kelvin, di mana ini mendekati hasil titik didih argon yang sebenarnya yaitu sebesar 87,2 Kelvin. Selanjutnya yaitu berapakah jarak terdekat tetangga untuk 2 molekul argon? Mengapa puncak tetangga kedua tidak tepat 2 kali jarak tetangga terdekat? Nah, jawabannya yaitu jarak terdekat tetangga untuk 2 molekul argon itu sebesar 1,5 nanometer karena kurva fase padatnya memiliki fungsi distribusi tertinggi terutama pada jarak 1,5 nanometer. Pada fase cair, kurva yang ditunjukkan konstan karena menggambarkan struktur kristal. Sama seperti fase cair, fase gas padat memiliki titik-titik di mana kurva mengalami keteraturan kristal, meskipun tidak sekonstan fase cair. Selanjutnya, kapan pembentukan dimulai? Kapan kita mengharapkan pembentukan dimulai? Nah, dapat kita perhatikan pada diagram di samping ini. Pembentukan dimulai dari titik triple point atau T menuju ke arah grafik M atau solid di mana terjadi pembekuan. Selanjutnya, bisakah Anda menjelaskan perbedaan yang diamati? Nah, terlihat pada grafik terdapat dua grafik yang berdampingan, satu berwarna hitam dan satu lagi berwarna merah. Nah, perbedaan yaitu grafik berwarna merah lebih rendah dibandingkan dengan grafik yang warna hitam. Puncak grafik yang berwarna hitam cenderung lebih lancip dibandingkan dengan grafik yang berwarna merah. Kesimpulan, pada simulasi pendinginan didapatkan grafik yang cenderung menurun yang memiliki suhu bernilai negatif, sedangkan pada simulasi pemanasan didapatkan grafik hasil yang cenderung meningkat yang memiliki suhu bernilai positif. Hasil yang paling realistis adalah simulasi pemanasan titik didih argon
yang mendapatkan hasil sebesar 75,2485 Kelvin, di mana titik didih ini mendekati titik didih argon yang sebenarnya, yaitu 87,2 Kelvin. Masing-masing grafik memiliki karakteristik dan nilai yang berbeda, di mana kurva RDF selalu memiliki puncak yang tinggi di awal, kemudian cenderung menurun pada grafik di sebelahnya. Sekian adalah presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.